Cerita dimulai dengan adegan yang mengganggu dan emosional. Seorang wanita yang terluka berjalan tertatih-tatih melewati hutan, berteriak minta tolong dan memanggil-manggil putranya. Dia jelas dalam kesulitan. Dan meskipun kita belum tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya, kita merasakan sesuatu yang tragis dan mengerikan telah terjadi. Pembukaan yang menghantui ini menjadi penentu suasana untuk sisa film. Narasi kemudian melompat kembali ke 3 hari sebelumnya, memberi kita gambaran sekilas tentang apa yang menyebabkan momen itu. Kita diperkenalkan kepada Abby, dan putranya yang remaja, Sam, dan teman dekatnya Jen. Mereka bertiga sedang menuju hutan untuk perjalanan berkemah singkat. Namun ini bukan sekedar liburan biasa, ada alasan yang lebih dalam di baliknya. Suami Abby, Mike, baru saja meninggal dunia. Dia dulu suka mendaki gunung dan sering mengunjungi gunung-gunung ini. Untuk menghormati kenangannya, Abby memilih untuk menaburkan abunya di sini. Perjalanan ini adalah caranya untuk mengucapkan selamat tinggal. Ini juga dimaksudkan sebagai pengalaman penyembuhan bagi dirinya dan Sam, yang menjadi pendiam dan menarik diri sejak kematian ayahnya. Abby berharap menghabiskan waktu di alam akan membantu mereka berdua mengatasi kesedihan mereka. Jen, teman Abby yang suportif dan berkepala dingin, datang untuk membantu. Dia menyemangati Abby untuk memberi dirinya dan Sam waktu untuk pulih. Dia meyakinkannya bahwa segala sesuatunya akan membaik pada akhirnya. Saat duduk di dekat danau, Sam berjalan-jalan sebentar dan menyadari sesuatu yang aneh. Di seberang danau, dia melihat seorang pria berdiri diam. Pria itu mengenakan kacamata hitam dan memegang tongkat jalan. Sam melambaikan tangan padanya, tetapi pria itu tidak menanggapi. Ini momen yang aneh. Ketika Abby memanggilnya, Sam kembali melihat lagi, namun pria itu sudah pergi. Sam memilih untuk tidak menceritakannya kepada siapapun, mungkin karena berpikir itu tidak penting. Kemudian, saat Abby sedang berganti pakaian, dia mendengar suara langkah kaki seseorang datang dari semak-semak. Dia berbalik untuk memeriksa tetapi tidak melihat siapapun. Akan tetapi, kita dapat melihat bahwa Sam-lah yang bersembunyi di balik pohon, meskipun ia tidak punya niat buruk. Kelompok itu melanjutkan pendakian mereka. Setelah beberapa jam, mereka mencapai puncak bukit kecil tempat Abby menemukan wadah tersembunyi, kota kecil tempat pendaki menitipkan barang untuk orang lain. Dia menjelaskan kepada Sam bahwa Mike senang melakukan hal semacam ini. Dia meletakkan sebotol bir di dalam kotak untuk mengenangnya dan memberikan Sam sebuah buku harian kecil dari kotak itu untuk disimpan. Itu menjadi momen sentimental di antara mereka. Abby dan Jen juga menemukan setumpuk kecil ganja dan diam-diam menyimpannya untuk diri mereka sendiri, karena tidak ingin Sam tahu. Setelahnya, Abby dan Sam menaburkan abu Mike di dekat danau. Saat malam mendekat, mereka mendirikan kemah dan menyalakan api. Sam meminta untuk meminjam telepon ibunya sebentar, tetapi Abby menolaknya, yang membuatnya frustrasi. Jen menenangkannya dengan coklat, lalu dia tertidur. Abby dan Jen begadang sambil ngobrol. Jen membawa anggur, dan saat mereka merenungkan Mike dan kehidupan, Abby pun menangis. Dia mengakui bahwa dia merasa kewalahan, terlalu hancur untuk membesarkan Sam sendirian. Jen menghiburnya, mengingatkannya bahwa dia tidak sendirian, dan bahwa mereka akan melewatinya bersama. Tanpa sepengetahuan mereka, Sam yang masih terjaga di tendanya, mendengar percakapan itu. Kemudian, saat mereka merasa lapar, para wanita tersebut pergi mengambil makanan yang mereka gantung di pohon untuk mengusir binatang, dan melihat sebuah tas ransel yang tidak dikenal di dekatnya yang sebelumnya tidak ada. Mereka terkejut, tetapi memutuskan untuk mengabaikannya, dengan asumsi orang lain mungkin meninggalkannya. Saat larut malam, Abby pergi ke hutan untuk buang air. Akan tetapi, sekilas terlihat lelaki aneh yang sama dari sebelumnya, kini mengintai diam-diam di hutan dan mengamatinya. Abby tidak melihatnya dan dia menghilang secepat dia muncul. Keesokan paginya, Jen menyadari tas ransel aneh itu telah hilang. Dia berasumsi pemiliknya pasti diam-diam kembali dan mengambilnya saat mereka sedang tidur. Abby merasa resah.
tetapi mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan terus mendaki. Ketegangan perlahan meningkat dan meski belum terjadi sesuatu yang berbahaya, ada perasaan tidak nyaman yang mulai muncul. The backpack's gone. Do you think there was someone out here last night? Maybe somebody was coming here to set up camp and let's just go pack up and... Sebelum mereka pergi, Sam secara tidak sengaja menuangkan air minum ke api unggun, membuat Abby kesal. Hal ini menyebabkan pertengkaran kecil di antara mereka, yang mengisyaratkan tekanan emosional yang dialami keduanya. Saat kelompok itu berjalan semakin jauh ke dalam hutan, mereka berhenti untuk beristirahat. Sam melihat sekeliling dan dia ada di sana lagi. Pria aneh yang sama itu sekarang berdiri di kejauhan dan memperhatikan mereka dalam diam. Dia tidak bersembunyi, namun dia juga tidak mendekat. Dia hanya menatap. Sam memberitahu ibunya tentang itu. Sam juga mengatakan melihatnya kemarin di dekat danau. Hal ini langsung membuat Abby dan Jen khawatir. Ini bukan lagi sekedar penampakan aneh. Rasanya seperti pria ini mungkin mengikuti mereka. Mereka duduk dan menunggu dia pergi, tetapi dia tidak bergerak. Semakin lama dia berdiri di sana, semakin mereka merasa tidak nyaman. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membereskan barang-barang mereka dan melanjutkan perjalanan. Abby dan Jen mencoba bersikap normal demi Sam. Berpura-pura itu bukan masalah besar. Namun di dalam hati, mereka jelas-jelas takut. Saat mereka terus berjalan, mereka menyadari sesuatu yang menakutkan. Pria itu masih berada di belakang mereka, berjalan menjauh, tidak berusaha menyembunyikannya lagi. Kecurigaan mereka berubah menjadi kepastian. Ini bukan suatu kebetulan. Dia menguntit mereka. Jen, yang mencoba mengambil kendali, berhenti dan memanggil pria itu, menanyakan siapa dia dan apa yang diinginkannya. Tetapi dia tidak menjawab. Dia hanya berdiri di sana sambil menatap dalam diam seolah-olah dia tidak berniat berbicara. Is that the same? Yeah, it's the same guy. Hey! Nice day, huh? Can we please just go? Frustrasi dan takut, Jen menyuruh Abby dan Sam untuk terus bergerak cepat dan pria itu mengikuti. Kali ini, kelompok itu bersembunyi di balik pepohonan, berharap bisa lolos dari maut atau setidaknya melihat apa yang akan dilakukannya. Namun alih-alih mencari mereka, pria itu dengan tenang berjalan melewatinya. Dia tahu persis di mana mereka berada, tetapi memilih untuk tidak menghadapinya. He's gone. Malam itu mereka mendirikan kemah lagi, tetapi rasa takut semakin kuat. Sam terbuka pada Abby dan mengatakan padanya bahwa dia tidak ingin kembali ke rumah lama mereka. Itu menyimpan terlalu banyak kenangan tentang ayahnya. Mendengar ini, Abby menjadi emosional. Dia tahu Sam masih terluka atas kehilangannya, sama seperti dirinya. Hari ini, saat mereka bersembunyi dari pria misterius, serpihan kayu kecil tersangkut di tangan Jen. Dia mencoba menariknya keluar. Sam mempunyai pisau Swiss dan dengan bantuan pisau itu, ia dengan hati-hati mengeluarkan serpihan kayu dari tangan Jen. Momen ini menunjukkan bagaimana Sam tumbuh lebih mandiri dan banyak akal, bahkan saat ketakutan dan kesedihan menguasainya. Saat kedua wanita itu berbicara sendiri, Jen membuka diri tentang kehidupannya sendiri. Dia sedang berpikir untuk punya anak suatu hari. Abby bertanya apakah dia akan menikah, tetapi Jen berkata dia belum memikirkannya sejauh itu. Dia hanya tahu bahwa dia siap menjadi seorang ibu. Abby memeluknya, tersentuh oleh momen itu, dan mengatakan bahwa dia bahagia untuknya. Ikatan di antara mereka dalam dan tulus. Malam itu, segalanya berubah menjadi gelap. Abby terbangun karena suara musik, samar-samar, jauh, dan sama sekali tidak pada tempatnya di tengah hutan. Dia melangkah keluar dan memanggil Jen, namun tidak ada respon. Saat dia memeriksa tenda Jen, dia mendapati tendanya telah terbuka dan Jen telah hilang. Kepanikan terjadi. Abby mulai mencari, memanggil nama Jen, dan membangunkan Sam dalam prosesnya. Mereka melihat sekeliling, putus asa, tetapi tidak ada tanda-tandanya. Jen!
Maybe she had to pee. Jen! Jennifer! Kemudian terlihat sesuatu yang tidak mereka lihat. Orang asing yang bersembunyi di hutan dengan peralatan yang mengganggu dan botol kaca. Dia menyeringai, dia jelas bertanggung jawab atas hilangnya Jen, tetapi Abby dan Sam tidak melihatnya. Mereka hanya tahu dia hilang dan ada seseorang yang berbahaya di luar sana. Begitu pagi tiba, Abby memutuskan mereka harus meninggalkan hutan dan mencari bantuan. Namun mereka sudah melangkah terlalu jauh dan tidak akan mudah untuk kembali. Sam protes, dia tidak ingin meninggalkan Jen. Kalau saja ayah ada di sini, dia tidak akan meninggalkannya, katanya dengan tegas. Abby mencoba berbicara dengannya bahwa kita tidak dapat menolong Jen, kecuali kita menolong diri kita sendiri terlebih dahulu, katanya. Mereka mempelajari peta dan melihat sebuah kabin kecil tidak terlalu jauh dari lokasi mereka. Itu mungkin satu-satunya kesempatan mereka untuk selamat. Abby menyarankan mereka meninggalkan jalur utama dan mengambil rute yang berbeda. Jika seseorang mengikuti mereka, akan lebih sulit dilacak. Saat mereka berangkat, awan gelap mulai berkumpul. Abby merasakan hujan akan segera turun, dan Sam tampak benar-benar kelelahan. Mereka butuh tempat berlindung dan cepat. Sedikit lebih jauh di depan, mereka tiba-tiba mendengar suara bip samar-samar. Itu suara jam tangan Jen, dan berasal dari pria itu. Dia berdiri agak jauh, hanya menatap mereka, sambil memegang jam tangan Jen seperti souvenir yang dipilih. Abby menangis terseduh-seduh, air matanya menggenang. Dia berteriak padanya, menanyakan apa yang dia lakukan pada Jen. Tetapi lelaki itu tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatap, dingin, tanpa emosi. Marah, Abby mengeluarkan semprotan merica dan mencoba mengancamnya, tetapi dia tetap tidak bergerak. Sam dengan lembut menenangkannya. Dan setelah beberapa saat yang menegangkan, pria itu berbalik dan berjalan pergi. Terguncang dan takut, Abby dan Sam bersembunyi sejenak. Abby memberitahu putranya sesuatu yang sulit, bahwa jika terjadi sesuatu padanya, Sam harus pergi ke kabin sendiri. Sam tampak ketakutan, tetapi mengangguk. Dia bersikeras akan berjaga malam itu untuk melindungi ibunya. Abby mengatakan kepadanya, tidak. Dia mengatakan bahwa dirinya masih anak kecil. Hal ini menimbulkan perdebatan sengit. Sam akhirnya meledak, berteriak bahwa ibunya selalu memperlakukannya seperti anak kecil. Sam juga menegaskan bahwa Abby tidak memberitahunya kalau ayahnya sakit. Perkataannya menyakitkan, tetapi berasal dari rasa sakit yang mendalam. Abby menyadari betapa banyak yang telah ditahannya, dengan lembut setuju untuk membiarkannya berjaga, tetapi kelelahan menguasai mereka berdua, dan mereka tertidur. I am keeping watch tonight and that is final. Fine. Dan saat itulah sang predator melancarkan aksinya. Pria itu menyelinap ke perkemahan mereka dan memukul Abby hingga pingsan. Dia menyeretnya pergi dan mengikatnya ke sebuah pohon di tengah hutan. Lalu dia mencabut salah satu giginya. Saat Sam terbangun, ibunya sudah tidak ada. Panik, dia berlari menembus hutan, mati-matian mencarinya hingga terjatuh dan terluka di bagian mulutnya. Akhirnya, dia menemukannya terikat, pingsan, dan sendirian. Untungnya, pria itu tidak ada. Sam segera memotong tali dan mencoba membangunkannya, tetapi dia hampir tidak responsif karena pria itu telah membiusnya. Mom! Mom, wake up! Mom! Tidak tahu apa yang telah direncanakannya. Kita kemudian mengetahui bahwa dia melakukan hal yang sama pada Jen. Dia juga digantung di pohon, dan tubuhnya dimutilasi. Sam belum mengetahuinya, tetapi bahayanya sungguh nyata. Hutan bukan lagi tempat penyembuhan. Ini mimpi buruk. Abby dan Sam kehabisan waktu. Saat Abby terbaring pingsan, si pembunuh kembali ke area tersebut. Dia melihat Sam dan mencoba menangkapnya, tetapi Sam berhasil melarikan diri dan berlari ke hutan bersama pria yang mengejarnya. Beberapa waktu kemudian, Abby sadar kembali, masih lemah dan terguncang. Dia menemukan sweater Sam di dekatnya. Pemandangan itu membuatnya takut. Apakah pria itu sudah mendekati putranya? Sementara itu, Sam menghabiskan sepanjang malam bersembunyi, selalu selangkah lebih maju dari si pembunuh. Pada pagi harinya,
dia kembali ke tempat dia meninggalkan Abby. Tapi dia sudah tidak ada lagi. Wajahnya memar, hidungnya berdarah. Hancur secara emosional, Sam mengira dia telah kehilangan ibunya. Pada titik ini, ibu dan anak tersebut sama-sama tersesat dan mencari satu sama lain. Saat hari mulai terang, kita kembali ke adegan awal film. Abby memanggil Sam, mencari-cari dengan putus asa di antara pepohonan, sambil menangis minta tolong. Sam ingat janji yang dia buat padanya sebelumnya. Tidak peduli apa yang terjadi, dia harus sampai ke kabin. Pikiran itu menjadi cahaya penuntunnya. Dan di suatu tempat di luar sana, Abby memutuskan untuk menuju kabin juga, berharap mereka akan bertemu. Dia sampai di sana lebih dulu dan melihat sebuah mobil tua terbengkalai di dekatnya, tetapi kuncinya hilang. Merasa tidak berdaya, dia kembali ke hutan untuk melanjutkan pencarian Sam. Di tempat lain, si pembunuh masih memburu mereka. Sam tiba-tiba menghadapinya dan menyemprotkan obat nyamuk bakar ke wajahnya. Pria itu berteriak kesakitan, memberi Sam cukup waktu untuk berlari lagi. Akhirnya, Sam dan Abby menemukan satu sama lain. Diliputi rasa lega, mereka berpelukan. Kabin itu tidak menyediakan bantuan yang mereka butuhkan, tetapi sekarang mereka tahu bahwa mereka harus keluar dari hutan itu sendiri. Ancaman itu masih menghantui, dan mereka belum aman. Sam bertanya pada Abby, apa yang akan ayah lakukan seandainya dia ada di sini? Abby menjawab, dia tidak pernah lari dari apapun dan begitu saja, mereka berdua tahu apa yang harus mereka lakukan. Saat malam tiba, Abby dan Sam menyalakan api kecil di dekat perkemahan mereka. Abby berpura-pura tidur di dekat api, sementara Sam bersembunyi dan bersiaga. Rencana mereka sederhana tetapi berisiko. Tak lama kemudian, si pembunuh muncul dan mendekat perlahan. Namun kali ini, itu jebakan. Saat dia mendekat, Sam dan Abby menyerang bersama-sama. Pria itu menebas Abby dan melukainya, tetapi mereka melawan. Sam mengayunkan karung berisi batu ke kepalanya, dampaknya memberinya peluang. Sam kemudian menusuk pria itu berulang kali dengan pisau Swiss milik ayahnya, melampiaskan seluruh amarah dan ketakutannya. Abby berhasil menghentikannya sebelum hal itu menjadi terlalu jauh, dan si pembunuh akhirnya mati. Saat matahari terbit, mereka mencari barang-barang milik pria itu dan menemukan kunci mobil yang hilang. Dengan sedikit harapan, mereka menuju ke mobil yang dilihat Abby di dekat kabin. Namun, meski menggunakan kunci, mesinnya tidak mau menyala. Mobilnya mati, sama seperti semua hal lain di tempat itu. Sam berkata dengan lembut bahwa dia ingin pulang. Abby memeluknya erat. Karena tidak ada pilihan lain, mereka memutuskan untuk berjalan keluar dari hutan menuju tempat aman dan penyembuhan. Dan dengan itu, ceritanya berakhir. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan rekap alur film lainnya di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di rekap alur film lainnya.